Oke, ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, Shalom. bersyukur ya kepada Tuhan bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Sebuah berkat Tuhan, sebuah anugerah Tuhan yang besar. Secara khusus karena hari ini topik kita adalah topik yang saya sukai. Topiknya saya sukai karena topik itu telah membentuk saya sejak 11 tahun yang lalu. Saya mengalami turning point di dalam hidup saya. Jadi biasanya kita mengalami turning point karena hal-hal yang mungkin spektakuler dan sebagainya. Tapi saya mengalami turning point ketika saya berhadapan dengan Injil, dan di dalam Injil itu saya mendapati bahwa ternyata masih banyak berhala di dalam diri saya. Ternyata saya tidak menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup saya. Karena itu kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kita dengarkan firman Tuhan sekali lagi. Nah, kita akan berdoa sebentar ya sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon Tuhan yang berbicara kepada masing-masing kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Izinkan kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui firman-Mu. Ya. Berbicaralah kepada kami, karena kami lemah, terbatas. Kami membutuhkan Tuhan berbicara di tengah-tengah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, yang Jumat lalu saya sudah menerangkan tentang definisi berhala itu apa. Dan saya sudah membaginya menjadi dua kategori. Berhala itu secara konsep teologis, yaitu konsep teologis yang salah, dan juga secara praktis. Kita mengubah apa yang baik menjadi sesuatu yang ultimat. Kita menjadikan berkat Tuhan sebagai Tuhan, setara dengan Tuhan, bersaing dengan Tuhan. Dan kita juga sudah melihat bahwa banyak gereja sebetulnya justru menjadi kuil berhala. Karena banyak jemaat datang dengan semua berhalanya, ternyata diberi makan oleh gereja. Tanpa disadari, gereja justru memberi makan berhala-berhala yang ada di dalam diri jemaatnya. Saya misalnya memberikan contoh, seandainya ada orang berhalanya itu pengakuan, dia mau diakui, mau dihormati, dan dia cari duit mati-matian. Supaya dengan kekayaannya, dia dihormati orang, tidak dihina orang. Nah, ketika dia punya masalah, datang ke gereja, masalah keuangan tentu saja, gereja mendoakan supaya dia kaya raya. Jadi kan supaya dia semakin jadi hamba uang, semakin bisa memberi makan berhala pengakuan di dalam hidupnya dia. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ada macam-macam berhala. Nah, sekarang kita akan sampai pada bagian diagnosanya. Nah, saya berharap bisa selesai sampai solusi. Saya berharap bisa selesai sampai solusi. Karena bagian saya itu ada 3 macam, tapi saya mencoba untuk ringkaskan semua supaya hari ini bisa selesai ya. Mari kita akan lihat bersama-sama. Saya coba share screen. Ya. Bagaimana kita mendiagnosa berhala di dalam hati kita? Bagaimana kita mendiagnosanya? Karena perlu bagi kita untuk mendiagnosa, kita ini tidak secara alamiah bisa mengetahui. Karena berhala-berhala ini seringkali menipu kita. Kita butuh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang membuka mata kita sehingga kita bisa melihat berhala di dalam diri kita itu apa saja. Dan mari kita melihat bagaimana cara mendiagnosa berhala dalam hati kita. Saya membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, kita melihat tabel. Nah, biasanya yang kedua melihat tabel ini sudah umum ya. Di mana-mana juga nanti orang akan memberitahukan kepada kita tabel-tabel semacam ini. Tapi mari kita lihat bagian yang pertama yaitu pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ini, jika semua hal dalam hidup Anda diambil dan Anda hanya boleh mempertahankan 3 hal saja, apa yang akan Anda pilih untuk dipertahankan? Coba kita renungkan ya. Jika semua hal dalam hidup Anda diambil. Jadi Bapak Ibu Saudara itu punya banyak hal kan, karir, kesehatan, uang, keluarga, dan sebagainya. Jika semuanya itu diambil satu persatu dan kita hanya boleh mempertahankan 3 saja. Kira-kira apa yang akan kita pertahankan? Jawaban kita terhadap pertanyaan ini paling tidak menunjukkan salah satunya nanti berhubungan dengan berhala kita. Salah satunya, tidak pasti, tapi salah satunya berhubungan dengan berhala kita. Apa ya kira-kira? 3 hal. Berikutnya, pertanyaan kedua.
Jika Anda memiliki kuasa untuk mengubah apa saja, apa yang Anda akan ubah dalam diri atau hidup Anda? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini hypothetical situation ya. You have all the power to change anything you want. Kira-kira apa yang akan diubah? Orang tua kah? Masa lalu kah? Penampilan kah? Kepandaian kah? Atau apa? Yang selama ini begitu mengganggu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara punya kuasa untuk mengubah segala sesuatu, pasti diusulkan, aku akan ubah ini deh. 1, 2. Apapun jawaban kita, itu akan berkaitan dengan berhala di dalam diri kita. Saya ambil satu contoh aja supaya kita paham ya. Pertanyaan yang pertama tadi, seandainya semua dalam hidup saya diambil, saya kira-kira mempertahankan apa? Jawaban saya adalah kalau dulu ya, saya mempertahankan kepandaian. Saya ngomong begini bukan sombong ya, karena menurut saya ya kita memang harus terbuka. Saya memang diciptakan Tuhan dari sononya, saya nggak pernah mengalami kesulitan belajar apapun. Saya dari SD tidak pernah belajar ya ranking 1 terus saya sampai S2. Paling susah saya ya paling ranking 2, itu pun ya sama aja. Saya sama-sama tidak belajar. Saya tidak tahu mengapa. Jadi saya tidak menganggap diri saya terlalu spesial. Karena saya juga tidak menganggap kepandaian itu karena hasil saya atau apa gitu. Memang tidak sih. Ya memang Tuhan berikan gitu aja. Saya seringkali nggak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Pokoknya saya tahu aja. Nah, ketika saya menjawab pertanyaan tadi dulu saya renungkan pertanyaan itu, apa yang akan saya pertahankan? Saya jawab kepandaian. Apakah saya memberhalakan kepandaian? Tidak. Saya memakai kepandaian untuk memberhalakan pengakuan. Berhala saya pengakuan. Lalu saya ingin memberi makan pengakuan itu melalui keberhasilan-keberhasilan. Nah, keberhasilan jenis apa yang saya mau pakai? Yaitu keberhasilan dari sisi akademik, dari sisi sekolah, dari sisi edukasi. Dan itulah yang saya kejar terus-menerus. Gitu. Maka ketika saya ditanya hal apa yang akan saya pertahankan, bagi saya kepandaian segala-galanya. Dan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berhala. Tapi saya bersyukur ketika berapa tahun lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah, mata saya ini kan bermasalah. Mata saya bermasalah, retinanya lepas dan nyaris buta kan. Saya bergumul dengan Tuhan. Setelah tahu, wah ini retina dan bisa buta itu, saya malam berdoa sama Tuhan. Saya bertanya, wah ini kalau sampai buta bagaimana ya? Tapi saya bersyukur ya pada waktu saya memikirkan, wah kalau saya buta bagaimana ya? Kan itu buta itu berkaitan dengan banyak hal dalam hidup saya. Saya nggak bisa baca buku, saya nggak bisa menyampaikan firman lagi seperti biasanya. Tapi saya bersyukur malam itu ketika saya renungkan, saya itu bisa puas di dalam Tuhan. Saya bisa berkata, apapun yang terjadi, saya puas dengan itu. Walaupun at the end saya nggak bisa melayani seperti sekarang, if that happens itu, saya tetap bisa joyful di hati. Saya bersyukur berarti berhala-berhala itu bukan sepenuhnya hilang, tetapi sudah berhasil dikendalikan oleh anugerah. Nah, bagaimana dengan pertanyaan kedua ini? Saya kasih contoh ya dalam diri saya. Jika Anda memiliki kuasa untuk mengubah apa saja, apa yang Anda akan ubah dalam diri atau hidup Anda? Kalau dulu, saya menjawabnya adalah saya mau mengubah papa saya. Karena saya merasa bahwa semua hal yang buruk dalam hidup saya, yang membuat saya dihina oleh banyak orang, menurut saya adalah karena papa saya. Saya disebut sebagai wong kere, ya karena papa saya pengangguran. Saya disebut anak bajingan, ya karena papa saya dulu memang hidupnya tidak karu-karuan. Sebelum papa mengenal Tuhan ya tentu saja. Setelah mengenal Tuhan, papa menjadi pribadi yang sangat sekali. Jadi saya merasa bahwa saya dulu dihina orang, tidak dihargai orang. Itu karena papa saya. Jadi kalau ditanya apa yang akan saya ubah dalam hidup saya akan bilang papa saya akan ubah. Tapi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berhala dalam hidup saya. Berhala pengakuan itu muncul dalam diri saya dulu karena saya sering dihina. Karena saya sering dihina ini, saya ingin membuktikan bahwa semua orang ini keliru. Saya ini tidak, saya ini berhasil, saya ini mampu. Nah, mengapa saya dihina? Ya karena papa saya.
Makanya saya ingin mengubah papa saya. Jadi apapun jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, somehow itu akan related dengan jenis berhala yang sedang kita gumulkan. Yang ketiga, jika Anda hanya memiliki Kristus saja, apakah Anda masih bisa bernyanyi haleluya? Hartaku satu-satunya hanya Kristus saja. Ada satu himne kontemporer yang bagus sekali ya. Haleluya, all I have is Christ. Haleluya, all I have is Christ gitu. Haleluya, yang kupunya cuma Kristus saja. Pertanyaan ini singgah di benak saya mungkin sekitar 10-11 tahun yang lalu, saya sudah lupa tepatnya. Tapi pertanyaan ini menjadi turning point dalam hidup saya juga. Waktu saya berdoa, tiba-tiba ada pemikiran begini di benak saya. Bagaimana seandainya seorang Yakob Triandoko tanpa gelar pendeta di depan, tanpa gelar akademis di belakang, tanpa buku-buku yang saya tulis, tanpa jadwal pelayanan, tanpa keluarga yang baik yang saya miliki, tanpa semuanya. Apakah saya masih bisa berkata, Christ is enough. Kristus itu cukup. Haleluya. Hartaku satu-satunya hanya Kristus saja. Nah, seandainya kita belum bisa menjawab ini dengan ya, haleluya, hanya Kristus saja. Maka kita perlu bertanya, kira-kira kalau Kristus saja tidak cukup, berarti Kristus perlu ditambah apa? Nah, ini penting jawabannya. Kristus perlu ditambah apa? Apanya itu somehow related kepada berhala kita. Jadi misalnya gini, Kristus cukup, ya, tapi kalau ditambah keberhasilan dalam karir. Kristus cukup kalau ditambah kekayaan misalnya. Nah, berarti karir, kekayaan itu nanti diteliti lagi, didiagnosa lagi. Kita memakai itu untuk memberi makan berhala yang mana? Karena kadangkala orang punya uang, memberi makan berhalanya bukan pengakuan, tapi penerimaan. Supaya di dalam komunitas tertentu dia diterima gitu, tidak ditolak karena dia mungkin masa lalunya penuh dengan penolakan. Mungkin keberhasilan karir bukan untuk memenuhi berhala pengakuan atau berhala penerimaan, tapi untuk memenuhi berhala kontrol misalnya dalam diri seseorang, bisa jadi. Jadi apapun jawaban kita terhadap pertanyaan ini somehow related. Saya tidak mengatakan jawaban kita itu pasti itu berhala kita, belum tentu. Karena siapa tahu kita memakai itu untuk memberi makan berhala yang lain. Tapi somehow apapun jawaban kita pasti related to our idols. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu pikirkan. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Nah, yang keempat, ini dia pertanyaannya. Apakah ada emosi-emosi tertentu yang berlebihan atau terpola? Emosi-emosi tertentu yang berlebihan atau terpola. Emosi-emosi tertentu itu misalnya kemarahan, ketakutan, kebahagiaan. Ini emosi-emosi. Nah, tugas kita adalah melihat apakah ada pola. Ada pola itu maksudnya gini. Kita ini sedih berlebihan tiap kali apa ya? Apa yang trigger kesedihan kita yang begitu rupa itu apa yang trigger kita? Atau kalau kita sedang putus asa, kita mencoba mencari tahu keputusasaan kita ini seringkali berkaitan dengan apa ya? Atau kemarahan kita. Kemarahan ini berkaitan dengan apa ya? Tiap kali kita marah, kita berkaitan dengan apa? Nah, ini juga perlu untuk kita pikirkan. Nah, saya kasih contoh diri saya sendiri saja ya. Saya kasih contoh diri saya misalnya. Saya pernah cerita di dalam khotbah saya juga. Saya pernah menemukan bahwa berhala pengakuan dalam diri saya itu masih kadangkala bisa mencuat pada waktu saya ada di mobil bersama dengan istri saya. Gitu. Saya ada di mobil bersama dengan istri saya. Kemudian istri saya itu membahas tentang sesuatu. Yaitu istri saya ngomong begini, "Pak, keputusanmu tadi, apa nanti nggak dipikir orang kamu tuh cuci tangan?" Pertanyaannya sederhana sekali ya. Jadi dia menanyakan, keputusan yang saya ambil berkaitan dengan pelayanan saya, di istri saya tanya, apakah orang nanti nggak berpikir kamu cuci tangan ya? Istri saya sudah membuat klarifikasi. Aku paham kamu.
Tidak, kalau kamu tidak mungkin cuci tangan. Tapi mendengar pertanyaan itu saya itu bisa marah. Dan marahnya itu berlebihan. Marah saya itu tiba-tiba bisa meledak begitu. Dan saya ngomong, saya ini bukan penakut tahu. Kamu kenal aku belasan tahun. Aku bukan penakut. Wah, tapi setelah saya meledak-ledak itu di mobil, saya sadar tiba-tiba. Kenapa ya saya kok meledak? Padahal omongan istri saya ini datar, biasa. Dia tidak menyerang. Dia justru mengajak saya memikirkan dari sudut yang berbeda. Harusnya kan saya menyikapinya dengan positif nih. Tapi mengapa saya menyikapinya dengan negatif? Lalu saya sadar, oh berhala pengakuan itu masih ada. Dulu saya ketika masih kecil, sampai saya SMA, saya itu sering dihina orang. Dihina terus gitu. Dengan semua label yang negatif. Makanya saya memastikan saya harus jadi orang yang berhasil. Supaya saya diakui dan tidak dihina orang. Lalu beberapa kata di dalam hidup saya itu saya buang. Yaitu kata gagal, kata kalah, kata menyerah, kata takut. Jadi 4 kata ini saya buang pokoknya. Gagal, kalah, menyerah, takut saya buang jauh-jauh. Karena saya tidak mau semua itu. Semua itu menunjukkan saya itu lemah. Dan saya kalau kelihatan lemah dihina orang. Dan saya nggak mau. Nah itu berhala saya dulu. Ternyata walaupun saya sudah cukup baik memanage berhala itu oleh anugerah Tuhan, kadangkala bisa mencuat lagi kok. Buktinya waktu di mobil bersama dengan istri saya, berhala itu mencuat. Ada polanya. Kenapa kok tiap kali begini saya marah? Atau kenapa ya hal-hal yang sederhana reaksi saya kok berlebihan ya? Nah itu menunjukkan berhala kita. Saya pernah diminta tolong untuk memberikan konseling pada satu anak muda. Anak muda ini baik, bos di sebuah perusahaan. Dia cerita, dia itu baik banget sama karyawannya. Tapi dia bingung. Karena dia itu berapa kali memukul karyawannya. Tapi karena karyawannya baik sama dia, dia baik sama karyawan. Ya karyawannya paham gitu. Nggak keluar atau nggak laporkan ke polisi gitu. Tapi anak muda ini frustasi. Dia kepengen tahu apa yang salah dengan dirinya. Lalu berjumpa dengan saya gitu di sebuah kedai kopi kekinian gitulah. Lalu bincang-bincang dengan saya. Nah pada waktu bincang-bincang dengan saya ajak dia untuk ini menjawab pertanyaan keempat ini. Ketika kamu marah berlebihan itu kenapa? Apakah tiap kali karyawanmu salah, kamu marahnya berlebihan? Dia bilang tidak. Oke, jadi kesalahan apa yang membuat kamu tuh tidak berlebihan marahnya, biasa aja, bahkan tidak marah. Dan kesalahan apa yang membuat kamu marahnya berlebihan? Nah setelah saya coba diagnosa semua situasi, semua polanya, saya memberitahu dia, oh ternyata berhalamu itu kontrol. Nah karena berhalamu adalah kontrol, maka kesalahan yang membawa konsekuensi, dampak, akibat di luar kontrolmu. Kamu tuh bisa sangat-sangat marah sekali. Tapi kalau dampaknya kamu masih bisa atasi, kamu tuh nggak masalah. Kalau dampaknya masih di dalam kontrol kamu tuh nggak ada masalah. Tapi begitu akibatnya di luar kontrol kamu tuh begitu marah. Kenapa? Karena berhala kontrolmu itu sedang diberi makan. Berhala kontrolmu itu sekarang sedang diberi makan masalahnya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh misalnya begini. Kalau ada karyawannya itu salah misalnya. Karyawannya salah tapi cuma misalnya menjatuhkan piring, menjatuhkan gelas sampai pecah. Ya dia nggak marah. Kenapa? Karena gelas jatuh itu tetap di dalam kontrolnya dia. Nggak ada masalah bagi dia. Tapi seandainya karyawannya itu membuat surat kepada pejabat atau surat kepada seseorang yang dia rasa itu lebih tinggi dari dia. Dan suratnya salah sedikit saja. Dia bisa marah besar. Karena dia pikir nanti kalau orangnya nggak terima, batal. Negosiasi bisnisnya ini nggak jadi gitu. Wah itu berada di luar kontrolnya dia. Dia bisa marah. Jadi bukan masalah uangnya, tapi masalah kontrolnya. Selama akibatnya dia masih bisa perbaiki, selama akibatnya dia masih bisa handle, dia manage, ya dia nggak ada masalah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pikirkan ya. Nah sekarang saya akan menerangkan tabel. Ini dari sisi tabelnya, saya akan menerangkan. Nah,
Di tabel ini ada yang kiri jenis berhalanya, tidak semua ya jenis berhalanya ini tidak semua. Saya pilihkan 5 yang paling utama, 5 yang paling utama. Kemudian yang di atasnya wujud, harga, ketakutan, emosional, orang lain, jawaban Injil. 6 kolom ini adalah alat deteksinya. Jadi yang sebelah kiri ini jenis berhalanya, yang satunya adalah cara mendeteksinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau foto dulu, silahkan difoto dulu. Nah, saya akan coba terangkan ya satu persatu. Oke, maafkan. Oke, mari kita lihat berhala pertama yaitu kenyamanan. Mari kita lihat berhala kenyamanan. Berhala kenyamanan wujudnya itu bisa macam-macam ya. Nah, salah satunya adalah kemalasan. Males, orangnya males. Nggak mau apa-apa, pokoknya hidup dinikmati aja. Easy going life. Ini bisa jadi berhalanya kenyamanan. Kalau diajak maju, selalu males. Gitu. Kalau diajak mikirin hal-hal yang baru, selalu males. Gitu. Kalau diberi tantangan besar di depan, selalu males. Dan alasannya macam-macam. Malesnya ini kan gitu. Alasannya macam-macam. Bisa saja dia mengatakan misalnya kayak, oh ya kita ini harus lebih hati-hati dalam bertindak. Jangan terburu-buru dalam bertindak. Jangan terburu-buru dalam bertindak dan sebagainya. Oke. Kemudian easy going life. Pokoknya orangnya ya gitu-gitu aja. Pokoknya dinikmatilah. Hidup itu nggak perlu ada banyak hal yang di depan apa segala macam, nggak perlu, dinikmati aja gitu. Nah, sekarang kalau kita punya atau seseorang punya berhala kenyamanan, kira-kira harga yang harus dia bayar apa? Akibat yang akan dia terima apa? Akibat yang akan dia terima adalah dia kurang produktif sih. Hidupnya kurang produktif. Ya begitu-begitu aja ya, memang gaya hidupnya begitu-begitu saja kok. Nah, ketakutan yang terbesar apa? Ini penting ya. Ketakutan yang terbesar apa? Ketakutan yang terbesarnya dia itu adalah tekanan. Nanti kalau ada tekanan gitu, atau tuntutan, atau kebaruan, sesuatu yang baru, yang membuat dia harus keluar dari comfort zone-nya, mengerjakan hal-hal yang baru, walaupun ini lebih baik, walaupun ini sangat challenging banget, membawa perubahan yang baik ke depan, dia ketakutan. Dia ketakutan. Kenapa? Ketakutan. Ya karena dia suka kenyamanan. Jadi kalau diomongin hal-hal yang baru, dia harus keluar dari comfort zone, nggak bisa. Beberapa hamba Tuhan, saya memperhatikan ya, di banyak gereja, berhalanya juga kenyamanan. Ketika ditantang untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik, gitu, mereka selalu mikir, aduh, nanti repot ya, nanti begini, biarin gini aja lah, gitu. Yang penting toh gerejanya masih jalan, gitu kan. Pernah ya dengar orang-orang kayak begitu, aduh nambahin kerjaan lagi, gitu kan. Berarti berhalanya dia mungkin kenyamanan. Nah, secara emosional, apa sih yang akan dialami oleh orang ini? Secara emosional, dia itu akan mengalami kebosanan. Dia akan mengalami kebosanan. Mencoba hal-hal baru dia takut, dia merasa tidak nyaman, ya berarti dia melakukan hal yang sama berkali-kali, dan dia bosan pada akhirnya. Nah, kalau orang-orang lain di sekelilingnya dia, kira-kira merasakan apa? Orang-orang di sekelilingnya dia merasakan ini, dilukai dan diabaikan. Dilukai dan diabaikan. Karena orang ini selalu kayak isi gonya santai aja gitu. Nanti misalnya istrinya ngomong, misalnya gini, Pak, aku ini kok pengen loh, Pak, ke depan itu gini-gini, bahagiakan papa mama. Aku tuh kepengen gini-gini. Wes kita bisa makan aja sudah bersyukur ya. Jangan mikir macam-macam. Jadi akhirnya orang-orang di sekelilingnya dia itu merasa diabaikan. Aspirasinya merasa dia tidak dipentingkan. Nah, jawaban Injil apa? Jawaban Injil begini. Kita tidak perlu keluar takut dengan out of comfort zone. Tidak perlu takut. Kita perlu keluar dari comfort zone. Loh, nanti saya merasa tidak damai. Enggak apa-apa. Karena kedamaian kita bukan dari keadaan. Kedamaian kita itu dari Kristus. Kristus sudah menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Kristus sudah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian.
karena dosa dan upahnya sudah dibereskan oleh Kristus, ya kita akan selalu ada damai. Damai kita bukan karena keadaan, bukan karena kenyamanan. Sekarang kita pindah lebih cepat ya. Berhala yang kedua, 3, 4, 5. Karena waktu kita sangat terbatas sekali. Penerimaan. Berhala penerimaan wujudnya apa? Keramahan, kebaikan, perhatian. Orang-orang yang punya berhala penerimaan ini orang-orang yang sangat ramai sekali gitu kan ya. Tipikalnya itu kayak sanguin banget, tapi tidak semua sanguin berhalanya penerimaan ya. Tapi sangat mudah bagi orang yang berkarakter sanguin untuk berhalanya ini penerimaan. Kenapa? Dia itu ramah sama orang, baik sama orang, perhatian sama orang gitu. Dia lebih mudah untuk menjadi nice person yang sangat dicintai orang, sangat disukai gitu. Orang lain kalau melihat dia itu mesti berkata nggak ada lo, nggak rame gitu kan, kayak iklan rokok gitu. Karena orangnya memang sangat dirindukan semua orang. Nah, harga yang dibayar kalau kita berhalanya penerimaan apa? Kurang independen. Ini harga yang harus kita bayar. Kurang independen. Karena keputusan-keputusan kita itu lebih diarahkan pada orang lain. Jangan ini nanti orang lain nggak bisa terima. Jangan ini nanti ada yang tidak setuju dan seterusnya. Jadi pemikiran kita itu selalu tidak pernah bebas. Kita ditentukan oleh respons orang lain karena kita berharap semua orang ini kita sukakan gitu. Kita jadi people pleaser. Makanya omongan orang sekecil apapun itu matters untuk kita. Kalau kita punya berhala penerimaan. Nah, ketakutan yang terbesarnya apa? Penolakan. Kalau ditolak, waduh, dia merasa hidup nggak berarti, dia nggak bisa tidur dan sebagainya. Kenapa? Karena berhalanya dia penerimaan. Nah, secara emosional dia terbebani dengan ini. Takut untuk berkata tidak. Takut untuk berkata tidak. Jadi kalau ada orang lain minta tolong, dia selalu katakan bisa. Walaupun untuk itu dia ngorbanin banyak hal. Hanya untuk berkata iya. Karena dia nggak bisa berkata tidak. Dia tidak bisa berkata tidak. Tapi sayangnya, karena dia itu sudah mengorbankan banyak hal untuk nolong orang. Tanpa disadari dia itu jadi pribadi yang sangat menuntut, demanding orang lain. Di tengah kesendiriannya saya sudah sering perhatikan ya. Orang-orang dengan berhala penerimaan, di tengah kesendiriannya mereka tuh jadi orang yang mudah menangis, mudah kecewa, mudah dilukai orang. Kenapa? Karena mereka merasa sudah berkorban banyak baik kepada orang lain. Tapi ketika dia sendirian, ketika dia membutuhkan, tidak banyak orang yang ada untuk mereka. Dan ini jadi masalah. Berikutnya, apa yang dirasakan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, yang dirasakan orang lain yang ada di sekitarnya adalah tertekan dan terintervensi. Kenapa? Karena dia itu kan baik tuh sama orang. Jadi baiknya itu kadang-kala kayak berlebihan begitu. Ngurusin orang, kenapa kamu nggak ke gereja minggu lalu? Oh iya ada acara keluarga. Acara keluarga di mana? Apa sih acara keluarganya? Oh iya soalnya ada itu sih sepupu yang ada kecelakaan. Loh, kecelakaan? Apa sih yang aku bisa bantu? Rumahnya mana sih? Nanti aku tak ke sana sih, gitu kan ya. Itu bagi beberapa orang terlalu annoying sih. Karena orang itu kadang-kala males ngomong gitu. Tapi karena orang ini baik, dia nerocos terus tanya terus interogasi. Orang-orang di dekatnya bisa tertekan dan bisa merasa terintervensi. Nah, jawaban Injil untuk orang ini apa? Yaitu kasih Kristus yang tanpa syarat. Kita ini tidak perlu punya apa-apa, tidak perlu melakukan apa-apa, kita diterima oleh Kristus. Kita diterima apa adanya. Dan ini melegakan kita sekali. Kita tidak perlu mencari penerimaan dari orang karena Kristus sudah menerima kita apa adanya. Ketiga, berhala pengakuan. Pengakuan ini berhala saya banget ya. Jadi saya paling paham ini. Wujudnya apa? Kerja keras, pengorbanan, keahlian. Wah, kenapa kerja keras? Ya karena takut gagal. Kenapa mau berkorban? Bukan karena cinta Tuhan. Ya karena takut gagal. Mengapa? Kebanyakan orang berhala pengakuan ini orangnya pinter-pinter, punya skill tertentu yang untuk memastikan bahwa dia tidak gagal. Harga yang harus dibayar apa? Dikagumi tapi kurang disukai orang. Dikagumi tapi kurang disukai orang. Saya ini punya banyak teman. Tapi yang jadi sahabat saya dulu sampai sekarang tuh hanya segelintir orang saja. Kenapa? Ya sebagai orang yang punya berhala pengakuan, kadangkala saya itu tidak peduli orang-orang lain di sekeliling saya. Nanti akan saya terangkan di
di kolom yang kelima ini tentang orang lain gitu. Apa ketakutan yang terbesar orang yang punya berhala pengakuan? Ketakutan yang terbesarnya itu kegagalan atau pensiun. Kalau sudah tidak bisa berprestasi, kalau gagal, wah itu sangat menakutkan bagi orang yang berhalanya pengakuan. Nah, emosionalnya seperti apa? Keadaan emosionalnya. Keadaan emosionalnya ini, kesombongan. Kesombongan. Orang yang berhalanya pengakuan itu sombong ciri-cirinya. Lalu insensitivitas terhadap orang lain. Tidak peka terhadap orang lain. Karena dia menganggap orang lain ini sekadar alat. Alat untuk mencapai tujuannya dia, goalnya dia. Alat untuk meraih keberhasilan. Kesombongan dan tidak peka secara emosional kepada orang lain. Nah, apa yang dirasakan orang-orang lain di sekelilingnya, yaitu dimanfaatkan dan tidak dihargai. Dimanfaatkan dan tidak dihargai karena cuma dijadikan alat kan. Nah, jawaban Injilnya apa? Kesempurnaan karya Kristus. Ini jawabannya. Jadi kita ini nggak perlu membuktikan apa-apa kok kepada dunia ini. Karena yang paling penting itu bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan. Saya sangat berubah banyak dalam hal ini. Dulu saya berpikir bahwa jadi hamba Tuhan yang berhasil, yang meaningful, itu adalah hamba Tuhan yang berbuat banyak, berdampak besar bagi Kristus. Tapi ternyata saya mendapati itu keliru. Hamba Tuhan yang berhasil itu ukurannya bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa banyak kita paham dan mengalami. Jadi seberapa banyak kita memahami dan mengalami karya Kristus di dalam hidup kita. Jadi what matters most itu bukan what we do for God, tapi what God has done for us through Christ. Itu yang paling penting. Yang berikutnya adalah berhala kontrol. Berhala kontrol ini wujudnya apa? Kompetensi. Jadi kompetensi mirip dengan pengakuan tapi ini beda arah ya. Kompetensi. Dia orangnya sangat kompeten, perfeksionis istilah lainnya gitu. Pernah ketemu orang yang perfeksionis nggak gitu? Perfeksionis, idealis dan sebagainya. Kompetensi. Nah, harga yang harus dibayar orang yang punya berhala kontrol adalah kesendirian. Kesendirian. Karena apa? Dia itu akan lebih suka bergumul dengan barang-barang yang memang area-area yang memang dia nyaman gitu. Jadi kalau misalnya ya, dia tidak nyaman bersama orang, dia kumpulnya dengan komputer ya komputer terus. Atau kalau dia kumpulnya dengan anime Jepang gitu, ya dia akan kumpul dengan itu. Kenapa? Berhalanya dia kontrol. Di luar itu dia nggak bisa mengontrol masalahnya. Tapi bukan cuma orang yang semacam itu ya. Orang yang sangat sosial pun bisa berhalanya kontrol. Harganya kesendirian dan spontanitas yang berlebihan. Spontanitasnya itu akhirnya sangat berlebihan sekali. Karena ketika terjadi sesuatu, dia merasa bahwa dia harus mengendalikan keadaan itu. Dia harus langsung dengan segera bereaksi, memastikan semuanya under control. Dan ini seringkali menimbulkan masalah. Karena spontanitasnya terlalu berlebihan. Ketakutan dia yang terbesar apa? Ketidakpastian. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak pasti, dia paling takut. Ingat anak muda yang tadi saya ceritakan berhalanya adalah kontrol. Anak muda tadi saya tanya, saya tebak sih lebih tepatnya. Saya tebak begini, kamu tiap malam mesti membuat rencana untuk besok ya? Oh iya. Kok pastor tahu? Ya enggak. Kamu buatnya detail ya? Iya. Jam per jam ya? Iya. Oh oke. Itu salah satu petunjuk. Bukan berarti kalau malam membuat jadwal itu pasti berhalanya ini. Bukan. Tapi itu gejala. Bahwa kalau segala sesuatu kita tuh mau pastikan, kita ada sesuatu yang tidak pasti kita nggak suka. Ya berhala kita mungkin kontrol. Lalu secara emosional, orang ini menderita kekhawatiran. Khawatir terus. Karena ada banyak hal itu tidak pasti di luar sana. Nah orang lain di sekitarnya dia merasa apa? Merasa dihakimi, merasa diserang. Merasa dihakimi dan merasa diserang karena kalau kumpul bersama dengan orang yang punya berhala kontrol ini gitu, dia itu pasti akan menyalah-nyalahkan orang lain karena dia mau memastikan semuanya on the right track gitu. Mesti aja orang lain merasa kayak nggak cukup baik di mata orang ini. Nah, jawaban Injilnya adalah kedaulatan Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus meyakini bahwa Allah berdaulat. Kalau pakai istilah saya, kedaulatan Allah yang penuh kasih dan kasih Allah yang berdaulat. Kedaulatan Allah yang penuh kasih dan kasih Allah yang berdaulat. Kita tenang. Walaupun kontrol itu tidak ada di tangan kita, kita
tenang. Karena kita di dalam kontrolnya Tuhan. Yang paling penting itu bukan how much that we control. Bukan. Tetapi the fact that God is in control. Itu yang lebih penting. Yang membawa kedamaian. Terakhir adalah kuasa. Kuasa ini wujudnya apa? Keyakinan diri, jabatan, orang yang terlalu pede gitu. Kemudian sedikit-sedikit ngomongnya otoritas, wewenang dan sebagainya. Lalu orang yang suka jabatan gitu, bangga kalau dia punya jabatan di sana sini dan sebagainya. Harga yang dibayar oleh orang ini apa? Terbebani, tanggung jawab berlebihan. Jadi orang ini merasa kayak aku ini harus bertanggung jawab terhadap banyak hal gitu. Karena dia merasa bahwa berhalanya itu adalah kuasa. Terbebani dengan banyak hal. Kalau ada sesuatu yang dia rasa, waduh ini masalah ini gitu. Dia kalau nggak bisa tolong, dia itu bisa terbebani begitu rupa. Ini juga pernah jadi berhala saya dulu. Sangat minor sekali. Tapi pernah saya jatuh pada berhala ini. Makanya saya bersyukur ada mentor saya orang Korea itu yang mengingatkan saya. Dia ngomongnya gini, Yakub, you are not the savior of the world. You are not the Messiah gitu. Belajar untuk let something go. Jadi saya ini dulu kepengennya bantu semua orang, memenuhi semua kebutuhan sebisa saya, bahkan dengan cara-cara yang sangat berlebihan. Nah, ketika saya tidak bisa melakukan itu, saya tuh terbebani banget gitu. Misalnya kalau ada orang yang bertanya di seminar saya kritis, saya merasa jawaban saya itu tidak pas gitu, tidak memadai gitu. Saya tuh bisa kepikiran berhari-hari. Saya bisa kepikiran, aduh bagaimana imannya orang itu ya, jawabanku kok nggak memuaskan. Coba kalau aku sudah tahu ini jawabanku lebih baik. Nah nanti kalau dia murtad bagaimana ya? Wah itu terbebani banget. Seolah-olah nasib seseorang itu bergantung kepada saya. Tapi saya bersyukur, akhirnya saya mendapatkan jawabannya di dalam Injil ya. Nah orang-orang yang punya kuasa ini, berhala kuasa, ketakutan terbesarnya apa? Dihina atau kehilangan otoritas. Dihina atau kehilangan otoritas. Ini menjadi ketakutan terbesar. Nah emosional yang dia alami apa? Kemarahan, kemarahan. Terus ya, dia akan merasa orang lain tidak setuju, dia merasa kuasanya dia yang dipertaruhkan. Oh saya juga pernah nih ngalami ini. Awal-awal saya menggembalakan, kalau ada orang konseling dengan saya kasih nasihat, terus datang lagi konseling, nasihat saya tidak dilakukan. Saya bisa loh, tidak mau berikan konseling. Saya ngomong percuma, saya kasih kamu nasihat, kamu tidak lakukan, kamu tidak menghargai waktu saya. Wah, kenapa sampai begitu ya? Padahal kalau kita sebagai konselor kan kita membimbing orang untuk mengambil keputusan, bukan mengambilkan keputusan untuk orang gitu. Jadi kita lebih ke arah menolong orang konseli untuk mampu mengambil keputusan, bukan kita yang memutuskan. Dan ketika kita memberi nasihat, orang lain tidak melakukan, belum tentu tidak menghargai kita. Tapi saya menangkapnya begitu belasan tahun yang lalu. Kenapa? Karena berhala saya masih ada juga masalah kuasa ini. Lalu orang-orang lain di sekeliling kita merasa dimanfaatkan, merasa dimanipulasi. Karena kita ini menjadikan mereka kayak objek yang kita bisa pegang ini. Objek kekuasaan kita. Sedikit-sedikit selalu kita merasa, aku berhak, aku punya wewenang. Nah jawaban Injilnya apa? Ya kecukupan anugerah di dalam Kristus Yesus. Ini cukup bagi kita. Apapun kondisi kita. Mungkin ketika kita nggak punya apa-apa di tangan kita. Nggak apa-apa. Kristus itu yang memegang tangan kita. Gitu. Nah ini semua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam waktu yang sangat singkat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa memahami dan mulai mendiagnosa hatinya. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan disampaikan, ditanya jawab ya. Tuhan memberkati.